Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن جهد في سبيله ومن تمسك بدعوته ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang terhormat kepada segenap pengurus Yayasan Bakti Ibu Semarang, Ustadz Nur Syam yang tadi mewakili pengurus, segenap Ustadz dan Ustadzah yang hadir pada sore hari ini, dan para bapak dan para ibu sekalian, segenap wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama tentunya mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayahnya, inayahnya kita bisa bertemu, berkumpul di majelis ini walaupun melalui majelis Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis kita ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman Amin. waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan, yang lahir kebaikan yang banyak dari pertemuan kita pada sore hari ini. Amin. Dua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita yang kita cintai, yang kita sama-sama lanjutkan syariatnya. Kita bersama-sama berikhtiar untuk menjadi para pejuang yang terus mendakwahkan dakwahnya ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semuanya bisa bertemu, berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini tentunya menjadi waktu yang sangat penting bagi kita karena kita akan berikhtiar bersama-sama membangun negeri kita tercinta ini. Ya, setelah gegap gempitanya proses pemilu, wabil khusus kampanye selama berapa bulan kemarin, saatnya kita semuanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakini bersama-sama bahwa siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota dewan besok itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfudz ya, sejak mereka belum terlahir. Maka itu kita biarkan saja Bapak dan Ibu sekalian. Yang terpenting sekarang adalah posisi kita pada posisi mana. Ya, partisipasi kita sejauh mana. Peran serta kita ya, dalam mengantarkan negeri ini sejauh mana, itu yang lebih penting. Karena yang diberi balasan oleh Allah itu adalah usaha dan usaha kita. Ya, itu yang lebih penting untuk kita perjuangkan, ya, sehingga mengakhiri, menjalankan hari tenang ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nur. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, kita berikhtiar bersama-sama hingga semua kemudian dari ikhtiar kita itu, dari peran serta kita itu
Allah hadirkan pemimpin yang baik, yang menyayangi kita semuanya, dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mentadaburi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya setiap kita menginginkan seorang pemimpin yang baik untuk menjadi teman kita bersama-sama berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini akan selalu hadir di dalam setiap episode sejarah manusia. Ya. Menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang dari tangannya nanti lahirlah masyarakat yang sejahtera. Itu semuanya impian setiap manusia. Cuman masalahnya nanti apakah keinginannya itu diwujudkan di dalam ikhtiar mereka sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita belajar dari kisah Bani Israel ketika mereka menginginkan, ya, meminta agar diutus seorang pemimpin bagi mereka. Di surat Al-Baqarah ayat 246 sampai nanti di 252 itu Allah banyak menceritakan bagaimana kisahnya Bani Israel yang di sana diutus seorang pemimpin bagi mereka yang itu aslinya adalah keinginan mereka. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian terjadi pada era-era sesudah kematian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Dalam kondisi mereka tidak mempunyai pemimpin, maka muncul keinginan bagi mereka untuk agar diutus bagi mereka pemimpin yang nanti akan mensejahterakan mereka. Yang bahkan mereka berikrar nuqatil fi sabilillah. Ya Allah, utus kepada kami seorang pemimpin, nanti kami akan berjuang bersama dengan mereka. Nah, ini yang diinginkan oleh Bani Israel, seorang pemimpin yang hadir, ya, yang kemudian nanti akan melingkupi mereka, akan membimbing mereka. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kita juga sama. Kondisi saat ini setiap kita pasti menginginkan seorang pemimpin yang nanti akan menjadi teman kita, ya, menjadi pelindung kita, sehingga kita dalam bekerja, beraktivitas, mencari penghidupan setiap hari itu merasakan kemudahan. Ya, saya yakin setiap kita menginginkan harga-harga terjangkau, ya, menginginkan keadilan, ya, tegak di mata hukum, ya, menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibingkai dengan keadilan, kesejahteraan, dengan etika dan semuanya. Cuman masalahnya kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon izin nanti kita belajar dari surah Al-Baqarah ini. Nanti kita akan menemukan bagaimana kriteria pemimpin itu dan bagaimana watak-watak manusia yang dicontohkan oleh Allah sehingga nanti bisa menjadi sumber inspirasi kita. Jadi ini kesengsaraan yang sudah dirasakan oleh Bani Israel sekian lamanya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya disebutkan ketika mereka harus terusir dari tanah kelahirannya, ya, maka kemudian memunculkan keinginan untuk itu, walaupun kemudian juga disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hal asaitum min kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, gitu. Ya, mosok sih gitu, cita-citamu sebaik itu gitu. Masa sih kamu kalau pengen pemimpin yang adil, kamu mau memimpin yang adil gitu. Jadi kira-kira kalau kamu menginginkan hidup yang sejahtera, hidup yang mudah, apa iya kamu mau memilih pemimpin yang
yang memperhatikan kamu gitu. Kalau kamu menginginkan seorang pemimpin yang adil, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kesetaraan di mata hukum, mbok iya tenan gitu. Kamu itu mau memimpin yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum gitu, nilai-nilai kesetaraan. Ya, ini yang terjadi di Bani Israel. Ya, kemudian disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa iya kamu nanti benar mau ikut berperang kalau ada pemimpin gitu. Maka dengan penuh keyakinannya, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Gitu. Bagaimana kami tidak mau ikut gitu. Kami ini diusir dari rumah kami ini dipisahkan dari anak-anak kami gitu. Ya, jadi bayang-bayang kesulitan-kesulitan itu yang ada di dalam benak mereka, Bapak dan Ibu sekalian. Ya dengan masyarakat kita juga demikian. Ya, bagaimana masyarakat kita ini kesulitan, pun saya ibu-ibu sekalian, nggak tahu di Semarang. Kalau di Pati harga beras itu sudah 15.000 1 kilo. Kabarnya. Nggak tahu di Semarang sudah berapa. Ya. Kalau kebutuhan pokok naik ya berarti kita yang ibu-ibu yang biasanya antri di warung makan ya otomatis pengeluarannya mesti akan membengkak kan gitu. Ya. Nanti apalagi harga sembako lagi juga merangkak naik dan sebagainya. Nah ini yang terjadi. Maka kemudian falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka ini watak Bani Israel. Ketika kemudian diutus untuk mereka pemimpin sebagaimana yang diinginkan, maka yang muncul adalah inkonsistensi. Ya, yang dulunya dia menginginkan kesejahteraan, tapi begitu melihat figur calon-calon pemimpinnya, maka sudah mulai dia berubah pikiran. Motivasinya tidak lagi kesengsaraan kehidupannya, tetapi motivasi-motivasi yang lain. Apalagi kalau kemudian nabinya yang diutus itu menjelaskan. Nah, menjelaskan bahwa calonnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Kemudian nabinya mengatakan bahwa Allah mengutus seorang pemimpin. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang diutus adalah Talut. Yang Talut itu tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka. Ya, maka belum apa-apa itu sudah mulai muncul permasalahan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nanu ahaqqu bil mulki minhu. Ya. Bagaimana dia yang diutus? Kenapa tidak keluarga kami gitu? Kenapa tidak kelompok kami? Kenapa tidak saya yang dijadikan calon gitu? Jadi egonya sudah mulai muncul. Ini masalah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika tampilan yang muncul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang mereka inginkan. Ditambah lagi kemudian walam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana kami dipimpin seorang yang kecil yang nggak punya uang gitu. Jadi ini standarnya ini nggak jelas. Mereka memandang permasalahan hidup itu dengan pandangan-pandangan materialisme, sehingga menurut mereka yang paling layak memimpin itu adalah yang paling kaya. Ya. Yang mana yang ngasih uang kepada saya? Ya, ngapain saya memilih orang itu? Ya diakui juga, tak akui memang bapak itu bagus ya, rajin ke masjid, orangnya baik gitu. Tetapi loh gimana lagi, saya nggak dapat amplop menuin sewu misalkan kayak gitu. Ini problem Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang menjadi permasalahan, sehingga kegundah gulana hatinya
ketika mempermasalahkan mencita-citakan kehidupan yang sejahtera, ya, yang bisa hidup tenang di negerinya, ya, bisa merasakan kesejahteraan di dalam kehidupannya, kemudian itu hilang dari ingatannya. Yang ada adalah apa yang ada di depan matanya. Ya kalau nuwun sewu, kalau bahasa di Pati ya sudah berpikirnya apa? Berpikirnya amplop itu. Ya, jadi no wit no oblos katanya kalau orang Pati itu. Nggak ono duitnya sudah bakal nyoblos itu. Ini kan jadi problem Bapak dan Ibu sekalian. Satu sisi kita menginginkan kesejahteraan, tetapi kemudian standar kita dalam memilih pemimpin itu nggak konsisten, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau menginginkan harga-harga yang stabil, mestinya ya carilah pemimpin yang paham dengan permasalahan rakyatnya kan gitu. Sehingga nanti dia ngerti bahwa rakyat itu susah. Kalau ingin uh, kehidupan yang beretika, ya carilah calon pemimpin yang menjunjung tinggi etika kan gitu mestinya. Nyambung itu permasalahan dengan solusi itu nyambung. Gitu. Bukan lagi apalagi kemudian dengan standarnya itu standar yang sangat-sangat rendah. Walam yu'ta sa'ata minal mal gitu. Nah, ngapain nggak punya uang gitu. Nah, maka inilah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita luruskan standar-standar kita dalam memilih pemimpin begitu cari standar yang baik yang tentunya kalau kita merujuk kepada tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bisa merujuk kepada surat At-Taubah ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, cari pemimpin itu standarnya yang bagaimana? Ya, yang bisa merasakan kesulitan rakyatnya, gitu. Yang dekat dengan rakyatnya. Ya, begitu apa kata Allah Subhanahu wa taala, begitu berat penderitaan kalian terasa oleh dia. Jadi seorang yang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mempunyai empati kepada rakyatnya. Ya. Yang bisa merasakan kehidupan orang yang lemah, bisa merasakan pahit getirnya perjuangan, ya tidak hanya merasakan enaknya saja. Jadi kalau sejarah kehidupannya tidak pernah susah gitu, apa meneh pernah kayak gitu, wong sing tahu susah ya nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dipahami bahasa Jawa. Oh, sing tahu urip susah baik kadang kala lali gitu ya. Yang pernah di masa hidup, masa kecilnya, masa merintisnya susah aja, kadangkala ketika dia sudah menjabat dengan jabatan tertentu itu bisa lupa itu. Apalagi orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan. Gitu. Sejak kecil difasilitasi terus itu, selalu diberikan kemudahan terus. Ya, bagaimana seorang pemimpin yang seperti ini bisa azizun alaihi ma'anitum gitu. Ya, bisa merasakan empati kepada rakyatnya ya susah gitu. Ya, makanya dalam konteks surat Al-Baqarah ini tidak dicarikan seorang pemimpin yang itu menjadi tokoh mereka, jadi menjadi tokoh Bani Israel. Justru dicarikan seorang Tolut yang itu tidak terkenal, dari tubuhnya juga tidak meyakinkan. Walaupun juga tentunya di balik kecilnya tubuhnya Tolut, di balik kurangnya amunisinya Tolut, ya, kurangnya hartanya Tolut itu, tapi di sana ada sumber-sumber kemuliaan, kedekatannya kepada Allah, kesungguhannya, kesabarannya, jiddiyah, ya, kesungguhan di dalam berjuang, ya, tidak kenal lelah di dalam menghadapi ujian, ya. Makanya nanti
di ayat-ayat berikutnya itu kan kemudian apa? Tolut mengajak pasukannya untuk melewati sungai binahar. Dia sampaikan faman syariba minhu falaysa minni. Kita nanti akan melewati sungai ini sebagai sebuah ujian. Walaupun kita kondisinya capek, kondisinya haus, tetapi pesan saya kata Tolut tidak boleh kemudian minum. Ya, habis-habisan berhenti untuk minum. Ya, apa yang diperbolehkan adalah sekedar mengambil air secukupnya, ghurfatan biyadihi, ya sekedar minum gitu. Ya ini tentunya pasukan Tolut yang lagi perjalanan untuk berperang ini begitu terforsir tenaganya, ya kecapean, kelelahan, tetapi sang pemimpin yang baik itu mengajak kepada mereka untuk bersabar, tidak kemudian dihabiskan semuanya, enggak. Ya, tetapi bahwa kesuksesan perjuangan itu dimulai dari kesabaran, dimulai dari keteguhan di dalam perjuangan, bahkan dimulai dari keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pertolongan Allah itu tidak senantiasa dihitung dengan banyaknya materi, dihitung dengan banyaknya kekuatan. Ya, betapa banyaknya kisah-kisah perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ modalnya hanya sedikit, jumlah pasukannya sedikit, tetapi mengalahkan pasukan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Ya, tidak semuanya yang banyak, yang amunisinya banyak kemudian menang. Akan nuwun sewu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kalau ada yang jadi calon anggota dewan. Jadi jangan kemudian pede dulu ya. Ya tidak selamanya, kemudian apalagi yang kemudian amunisinya banyak yang selama ini sudah optimal dalam kampanye, kemudian saya pasti jadi, ya belum tentu juga. Kenapa? Illa biidnillah. Jadi tidaknya itu tergantung izin Allah Subhanahu wa taala, tergantung takdirnya Allah. Maka harus siap-siap juga. Siap menang ya siap kalah gitu. Jadi nek menang ya jangan sombong, kalau kalah nggak usah stres. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah habis-habisan kemudian nggak jadi, ya sudah, niatkan dari sekarang, ikhlaskan itu semuanya. Ya. Kalau itu diikhlaskan, Pak, insya Allah ya nanti akan jadi amal kita, ya nanti akan kita buka itu hasilnya di akhirat, ya akan menghasilkan pahala. Tapi kalau sudah dari sekarang nggak ikhlas, ya kita kemudian akan kehabisan segala-galanya, kehabisan uang, tidak mendapatkan amal, tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi habis pemilu stres. Ya ini bekal untuk yang caleg. Ya nggak caleg, didoakan saja. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah, menjadi pemimpin itu yang betul-betul sayang kepada rakyatnya. Ya, yang mereka bisa merasakan empati. Ya, merasakan empati terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ya, bahkan Raufur Rahim. Raufur Rahim. Ar-Rahim itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang ditempelkan kepada seorang pemimpin, Bapak dan Ibu. Ini kurang apanya? Kurang luar biasanya. Ya, Ar-Raufur Rahim. Ya, kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di sini ada kesamaan Ar-Rahim, yaitu sayangnya kepada kaum muslimin. Ya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin itu ditempelkan dalam salah satu watak, salah satu karakter seorang pemimpin. Artinya begitu sayangnya kepada rakyatnya. Ya, ini penting bagi kita umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul dekat dengan nilai-nilai Islam, yang paham dengan keislamannya. Ya,
Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Tidak mungkin Ar-Rahim itu diberikan kepada orang lain. Kalau kita membuka tafsirnya Bapak dan Ibu sekalian, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaan. Kalau Ar-Rahman itu sayangnya Allah kepada kaum muslimin, jadi orang yang beriman dan yang tidak beriman. Ya. Dan makanya di dunia ini Bapak Ibu sekalian, orang yang kafir sekalipun tetap diurusi Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini hanya khusus kepada kaum muslimin. Ya, makanya ini penting bagi kita memberikan pelajaran agar kita dalam memilih pemimpin itu carilah pemimpin yang paham dengan agama kita. Ya, kita ini mayoritas di negeri ini, negeri yang sangat kaya raya, yang luar biasa, ya, yang begitu kayanya, begitu luar biasanya negeri ini. Dari Papua ada pabrik Freeport yang emasnya begitu banyaknya, di Kalimantan dengan SDA-nya, sumber daya alamnya yang luar biasa, yang ada kayu, ya, ada hutan dan sebagainya. Demikian juga kekayaan laut kita yang luar biasa, ya, yang Bapak dan Ibu sekalian, begitu kalau ini digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menjadi potensi yang luar biasa. Ya. Bahkan kemarin kita lihat bagaimana aslinya uang negara itu luar biasa ketika diberikan kepada rakyatnya. Ya. Yang kemarin bagi-bagi di pinggir jalan itu luar biasa. Sayangnya dibagi ketika menjelang pemilu kan gitu. Coba kalau itu konsisten diberikan sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan jalur yang baik, saya yakin masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita memilih pemimpin itu yang nanti mempunyai kasih sayang kepada kaum muslimin. Ya. Yang paham dengan agamanya. Ya, orang yang dikendalikan dengan pemahaman agama yang baik, insya Allah dia akan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak paham agama. Ya. Maka dia akan berjalan sesuai dengan keinginannya tanpa takut dengan dosa, tanpa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini adalah sumber dari permasalahan. Maka dipilihnya Tolut kepada Bani Israel adalah dalam rangka meneguhkan bahwa kepemimpinan itu tidak diukur dari seberapa besar kekuasaannya, dari seberapa banyak hartanya, dari seberapa kuat dirinya, tetapi mencari pemimpin itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai rasa sayang kepada rakyatnya, kepada umat ini, sehingga dengan itu insya Allah kita akan merasakan cita-cita kesejahteraan, ya, cita-cita keadilan, cita-cita kemudahan di dalam negeri, di negeri kita ini. Insya Allah kita akan merasakan kebaikan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ditampilkan oleh Allah, ya, tentunya semuanya ada hikmahnya dan semuanya memberikan pelajaran bagi kita. Karena tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu yang sia-sia, yang tidak mempunyai makna, tidak akan mungkin. Semuanya bermakna. Dan kehidupan kita itu selalu berulang, selalu berulang. Sejarah kita hanya mengulang pendahulu kita. Pendahulu-pendahulunya hanya pengulangan-pengulangan. Alangkah indahnya ketika kemudian kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang pemimpin yang begitu luar biasa, yang begitu bijaksananya. Ya, ada kisah Bapak dan Ibu sekalian di masanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika satu hari ada seorang yang datang, ya katakanlah orang pinter lah Bapak Ibu sekalian, dia mempunyai dalil gitu. Ya, orang ini mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ya Khalifah, saya akan menegur kamu, saya akan mengkritik kamu ya Khalifah. Ya, kalau saya kritik maka kamu
tidak boleh protes katanya gitu. Saya akan berkata apa adanya walaupun itu pahit. Dan saya akan mengkritik kamu dengan kritikan yang keras gitu. Ya, maka kemudian bijaksananya Harun ar-Rasyid, ya, orang ini nggak kemudian ditangkap Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan gini, ya Fulan, ya Syekh gitu. Ya, hai Pak, ya, bagaimana engkau akan menegur saya dengan teguran yang tidak sopan? Ya, dengan teguran yang sangat keras. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Fir'aun, ya. Nabi Musa itu orang yang paling baik, yang paling soleh, diutus kepada Fir'aun, raja yang paling durjana. Itu pun kemudian Allah mengatakan apa? Bicaralah dengannya dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Dan engkau itu tidak sebaik Nabi Musa. Saya juga bukan seorang penguasa yang lebih jelek dari Fir'aun. Nah, kenapa kok engkau kemudian memaksa saya untuk harus ditegur dengan cara-cara yang gak bijaksana kayak gitu. Nah, inilah potret pemimpin yang luar biasa, yang siap dikritik dengan cara-cara yang baik, yang siap menerima masukan-masukan yang baik demi kebaikan negerinya, demi kebaikan rakyatnya. Maka saya yakin kita semuanya merindukan itu, Bapak dan Ibu sekalian. Di momentum-momentum terakhir ini, di proses pemilu ini, semoga Allah ijabah itu semuanya. Ya, semoga Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan ya, pemimpin yang sayang kepada kita. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya. Yang insya Allah kita semuanya berharap kehidupan kita selama 5 tahun ke depan akan dibukakan kebaikan demi kebaikan, dimudahkan segala kebutuhan kita, dan Allah berikan negeri ini, negeri yang kemahrifah, loh jinawe, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian mengawali doa kita pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita bermunajat bersama-sama, mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan kita. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين بالظالمين وأخرجنا من السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahumma ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah ampuni ya Allah kami yang terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kami ya Allah ya Allah ampuni kami ya Allah segala dosa dan kelemahan kami ya Allah ya Rabbana ya ilahana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana ya Allah tetapkan hati kami ya Allah tetapkan pilihan kami kepada orang-orang yang Engkau cintai ya Allah tetapkanlah hati-hati kami ya Allah agar kami senantiasa cinta dan takut kepadamu ya Allah Wansurna 'alal qaumil kafirin tolonglah kami ya Allah dari berbagai macam makar orang-orang yang tidak takut kepadamu selamatkan kami ya Allah dari orang-orang yang ingin berbuat keburukan terhadap kami dan kepadamu ya Allah Ya Allah lindungi kami ya Allah terhadap dari semua program dari semua yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak menyayangi kami dan tidak takut kepadamu ya Allah ya Rabbana Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله kami sambut seruanmu ya Allah Allahumma ya Allah kami sambut seruanmu ya Allah kami sambut titahmu ya Allah kami sambut bimbinganmu ya Allah ya Rabbana ya ilahana kami beriman kepadamu ya Allah kami meyakini semuanya atasmu ya Allah ya Rabbana kami hambamu yang lemah, Engkau yang maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kehidupan kami di dunia ini, ya Allah, menjadi kehidupan yang hina. Ya Allah, jadikan kehidupan kami di dunia ini, ya Allah, kehidupan yang mulia di sisi manusia dan di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, jadikan kehidupan kami, ya Allah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, ya Allah. Jadikan kehidupan kami, ya Allah, kehidupan yang penuh dengan kemudahan, ya Allah. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana. Jadikanlah pemimpin untuk kami ya Allah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepadamu ya Allah, pemimpin yang dekat dengan kitab-Mu ya Allah, pemimpin yang takut atas dirimu ya Allah, pemimpin yang menyayangi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana. Allahumma ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا Allahumma ya Allah jangan Engkau jadikan pemimpin yang tidak sayang kepada kami ya Allah
Jangan Engkau jadikan ya Allah karena dosa-dosa kami, karena kelemahan kami, karena kemaksiatan kami, kemudian Engkau tegur kami dengan menghadirkan pemimpin yang jauh dari kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami, ya Allah, menjadi penyebab ujian kami, ya Allah, sehingga Engkau hadirkan pemimpin yang tidak sayang kepada kami, pemimpin yang tidak takut kepadamu, ya Allah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, hadirkan untuk kami, ya Allah, pemimpin yang sayang kepada kami, yang mempunyai rasa takut kepadamu, ya Allah. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin yang konsisten dengan omongannya ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang akan membawa kami menuju kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya ilahana, jadikanlah momentum pemilu pada hari-hari besok ya Allah. Jadikanlah ini momentum kami untuk berubah ya Allah, menjadi momentum kami untuk merasakan perubahan kehidupan yang pada yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana, jadikan untuk kami ya Allah, teguhkan hati kami ya Allah, bimbing kami semua ya Allah. Bimbinglah semua rakyat Indonesia ini ya Allah. Sinari hati mereka dengan sinar-Mu ya Allah. Berikanlah kepada hati mereka petunjuk-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah. Tampakkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk memenangkannya ya Allah, untuk mengikutinya ya Allah. Tampakkanlah kepada kami semuanya rakyat Indonesia ini ya Allah, yang buruk itu buruk, yang zalim itu adalah sebuah kezaliman ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk meninggalkannya, untuk menghindar darinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana, hadirkan kepada kami ya Allah, hadirkan kepada kami ya Allah seorang pemimpin yang ngayomi kami sebagaimana Engkau kirimkan Talut kepada Bani Israel. Hadirkan kepada kami ya Allah pemimpin yang baik ya Allah, yang sayang kepada kami sebagaimana Engkau hadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana, hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana Engkau hadirkan khulafaur rasyidin kepada umat-umat Rasulmu ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang bijaksana ya Allah, sebagaimana Engkau melahirkan Umar bin Abdul Aziz untuk menyirami kegersangan pada zamannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, la haula wa la quwata illa bik, la haula wa la quwata illa bik, la haula wa la quwata illa bika ya Allah. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا موتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر دعوتنا يا الله، اللهم انصر دعوتنا، اللهم انصر دعوتنا يا الله يا ربنا يا إلهنا. اللهم يسر أمورنا يا الله، يسر أمورنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والظالمين من اليهود والنصارى والملائن.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى على أيدي المسلمين، وارزقنا صلاة فيه. آمين يا الله يا ربنا يا إلهنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit pengingat dan doa kita semuanya semoga Allah ijabahi dengan berkah doa dengan semuanya insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.